Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uusi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan kembali kisah atau cerita tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir alaihissalam, yang pada pertemuan sebelumnya telah sampai pada kisah bagaimana Nabi Khidir alaihissalam memberikan syarat kepada Nabi Musa. Jika Nabi Musa ingin menemani Nabi Khidir alaihissalam, jika Nabi Musa ingin belajar ilmu dari Nabi Khidir alaihissalam, maka Nabi Khidir memberikan syarat, yaitu agar jangan menanyakan tentang hakikat perkara yang dihadapi. Jangan menanyakan hakikat perkara yang dihadapi, atau jangan mengingkarinya, sampai Nabi Khidir sendiri yang akan memberitahukan tentang hakikat perkara tersebut kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam pun menerima syarat ini, dan akhirnya keduanya pun mulai melakukan perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya, "Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra." Fantalaqa, maka keduanya pun berjalan, hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha, sehingga ketika keduanya menaiki sebuah perahu, sebuah kapal, kharaqaha, maka Nabi Khidir melubanginya, yaitu melepas salah satu papan kayu, ya, melepas salah satu papan kayu sehingga perahu itu berlubang. Dan Nabi Khidir ingin menjelaskan maksudnya apa, tapi tidak sekarang. Nanti mau dijelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa tidak sabar ketika melihat perbuatannya Nabi Khidir melubangi perahu. Maka Nabi Musa pun mengatakan, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Nabi Musa berkata, akharaqtaha litughriqa ahlaha, apakah kamu akan melubanginya? Apakah kamu melubanginya itu litughriqa ahlaha, supaya kamu tenggelamkan pemilik kapal ini, orang-orang yang akan menaikinya? Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh kamu telah melakukan kesalahan yang besar. Artinya Nabi Musa ketika melihat ada sebuah kemungkaran, yaitu kapal yang bagus, yang baik malah dilubangi, maka ini sebuah kemungkaran. Dan Nabi Musa, apalagi beliau seorang nabi dan rasul, ketika ada sebuah kemungkaran, maka beliau pun ingin mengingkari kemungkaran tersebut, karena ini perbuatan zahirnya mungkar, ya, perbuatan melubangi kapal zahirnya mungkar, walaupun di balik itu beliau alaihissalam tidak mengetahuinya, karena secara zahir kapalnya jadi rusak, kapalnya jadi ada aibnya. Makanya Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Apakah kamu melubanginya supaya kamu tenggelamkan orang-orang yang akan menaikinya? Sungguh kamu telah melakukan perkara yang besar, atau melakukan kesalahan yang besar. Nabi Musa ingin mengingkari kemungkaran tersebut, akan tapi perbuatan beliau ini mengingkari sebuah kemungkaran ternyata menyalahi syarat yang telah disepakati
Yaitu syarat yang dia sepakati bersama Nabi Khidir, karena syaratnya kan tidak boleh mengingkari. Nanti akan dijelaskan. Tidak boleh menanyakan, sampai nanti Nabi Khidir sendiri yang akan menyampaikannya. Maka dari perbuatan Nabi Khidir yang beliau melubangi sebuah kapal, ya, ada kaidah yang agung. Nabi Khidir melubangi kapal, maka perbuatan beliau ini kita bisa mengambil sebuah kaidah yang agung, kaidah yang besar, yaitu bahwa perbuatan seseorang terhadap harta orang lain untuk tujuan kemaslahatan atau untuk tujuan menghilangkan madarat, maka itu dibolehkan sekalipun tanpa izin si pemiliknya. Yaitu Nabi Khidir ini kan melubangi kapal yang bukan miliknya, tetapi tujuannya untuk kemaslahatan yang besar. Ya, tujuannya untuk kemaslahatan yang lebih besar atau untuk menolak madarat. Dan ini sebuah kaidah. Ya, saya ulangi kaidahnya, perbuatan seseorang terhadap harta orang lain yang tujuannya untuk kemaslahatan harta tersebut atau untuk menghilangkan kemudaratan yang ada pada harta tersebut, maka itu dibolehkan sekalipun tanpa izin si pemiliknya. Lalu ayat berikutnya Allah mengatakan, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala Nabi Khidir berkata, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku telah mengatakan, sungguh kamu itu tidak akan mampu bersabar bersamaku. Maka lihat di sini Nabi Khidir menunjukkan dirinya sebagai seorang pendidik. Yaitu seorang pendidik itu harus bersabar menghadapi muridnya, menghadapi anak didiknya yang kadang melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Hanya saja seorang pendidik harus mengingatkan, harus menegur anak didiknya karena melakukan kesalahan tersebut. Tetapi ya, tentunya harus banyak memberikan maaf. Lalu Nabi Musa mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Qala Nabi Musa berkata, la tu'akhidni bima nasitu. Jangan engkau hukum aku, ya, jangan kamu hukum aku karena sebab perkara yang aku lupa. Jangan kamu hukum diriku karena sebab aku melakukan perkara yang aku sendiri melakukannya karena lupa. Wala turhibni min amri usra, dan jangan kamu membebani diriku dengan perkara yang sulit. Ini dilakukan oleh Nabi Musa, atau Nabi Musa mengingkari perbuatannya Nabi Khidir karena melubangi kapal. Ya, perbuatannya Nabi Khidir karena melubangi kapal dilakukan oleh Nabi Musa karena Nabi Musa lupa. Harusnya beliau diam, akan tetapi beliau lakukan karena memang beliau lupa dengan syarat yang sudah disepakati. Jadi Nabi Musa mengakui bahwa itu merupakan kesalahan dirinya dan beliau lakukan karena lupa. Tapi Nabi Musa juga meminta maaf kepada Nabi Khidir. Dan akhirnya Nabi Khidir pun memaafkannya. Lalu Allah mengatakan, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Fantalaqa, maka keduanya pun berjalan. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Sehingga ketika keduanya bertemu dengan ghulam, seorang anak kecil, faqatalah, lalu Khidir membunuhnya. Perhatikan di sini, ya. Ada seorang anak kecil. Ketika keduanya Nabi Musa dan Nabi Khidir ini bertemu dengan anak kecil tersebut, yang anak kecil ini tidak melakukan perbuatan dosa, oleh Nabi Khidir dibunuh. Maka ketika melihat perbuatan Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, maka Nabi Musa marah.
Fanatisme agamanya mendorong dia untuk mengingkari perbuatannya Nabi Khidir tersebut. Kenapa? Karena anak kecil ini tidak berdosa. Ya, anak kecil ini tidak melakukan dosa. Makanya Nabi Musa mengatakan, qala aqatalta nafsan zakiyah. Apakah kamu membunuh seorang anak seorang jiwa yang suci? Karena dia nggak punya dosa. Bi ghairi nafsin, yang dia ini tidak membunuh jiwa orang lain. Kalau ada seorang membunuh orang lain, lalu orang yang membunuh ini dibunuh atau dihukum bunuh, maka itu bukan kemungkaran. Ya, jadi kalau anak kecil ini tadi yang dibunuh oleh Nabi Khidir, dia pernah membunuh orang lain misalnya, maka oleh Nabi Khidir dibunuh, maka ini bukan perbuatan mungkar, yaitu menegakkan hukuman untuknya. Akan tetapi anak kecil ini dia tidak melakukan perbuatan apapun, lalu oleh Nabi Khidir dibunuh, sehingga oleh Nabi Musa pun diingkari. Perhatikan, kalau kisah yang pertama tadi ketika Nabi Musa mengingkari perbuatan Nabi Khidir yang melubangi kapal, itu Musa mengingkarinya mungkin karena lupa. Tetapi ketika Nabi Musa melihat Nabi Khidir membunuh seorang anak yang tidak berdosa, maka dia ingkari, itu bukan karena lupa, tapi karena tidak sabar. Masa sih ada anak kecil kok dibunuh? Ya, ini kemungkaran. Dan tidak mungkin Nabi Musa diam. Kalau dia membunuh lalu dibunuh, maka ini bukan kemungkaran. Tapi dia tidak membunuh lalu dibunuh, maka ini sebuah kemungkaran. Tapi tetap saja perbuatan Nabi Musa mengingkari kemungkarannya Nabi Khidir ini bertentangan dengan syarat yang sudah disepakati. Lalu Nabi Khidir pun mengingatkan, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir berkata, alam aqul laka, bukankah aku telah berkata kepadamu, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sungguhnya kamu tidak akan mampu bersabar untuk bersamaku. Ya, Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa alaihissalam, tapi Nabi Khidir masih memaafkan kesalahannya Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa pun mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udhra. Nabi Musa berkata, in sa'altuka an syai'in ba'daha, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, fala tusahibni, maka kamu jangan membolehkan diriku untuk menyertaimu. Fala tusahibni, maka jangan kamu bolehkan diriku untuk menyertaimu, karena ini semua adalah kesalahan-kesalahanku. Berarti Nabi Musa mengakui kesalahannya dan pantas untuk mendapatkan balasan atas kesalahannya tersebut. Ini kalimat qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udhra. Sudah tidak ada alasan lagi untuk bisa berteman denganmu. Lalu Allah mengatakan, fantalaqu hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Fantalaqu, maka keduanya pun berjalan lagi, hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha, sehingga ketika keduanya sampai pada suatu perkampungan atau penduduk suatu perkampungan, suatu negeri, istat'ama ahlaha, maka keduanya meminta makan kepada penduduk negeri tersebut. Dan kebetulan keduanya tidak memiliki makanan. Maka ketika mampir di sebuah negeri, sampai di sebuah negeri, keduanya meminta makanan. Tetapi fa'abau ayyudayyifuhuma, mereka penduduk negeri tersebut tidak mau menjamu mereka berdua ini. Ya, mereka ini penduduk negeri yang didatangi oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir, ketika dimintai makanan,
mereka nggak mau memberikan makanan, mereka nggak mau memberikan jamuan kepada keduanya. Lalu fawajada fiha jidara yuridu ayyanqadda. Keduanya mendapati sebuah dinding yang hampir roboh. Fawajada fiha jidara yuridu ayyanqadda fa'aqamah. Maka keduanya mendapati di negeri tersebut sebuah dinding rumah yang hampir roboh, dan keduanya pun menegakkan dinding tersebut. Ya, keduanya membetulkan lagi dinding sebuah rumah atau bangunan yang sudah hampir roboh. Lalu Nabi Musa ketika melihat perbuatan Nabi Khidir, yaitu